Nah, kalau untuk alur mendapatkan penjaminan Alkesnya itu sendiri, Bu Devi, seperti apa? Satu Podcast. Kembali menemani Anda pada pukul 10:22 waktu Indonesia Barat. Handatulan sudah bersama kami di Tangerang Radio dari BPJS Kesehatan Tiga Raksa ya. Dan pada pagi hari ini sudah bersama kami Ibu Dr. Devi Afni. Beliau ini sebagai Kabag Penjaminan Manfaat dan Utilisasi. Selamat pagi Bu Devi. Pagi Mas Andri. Kabarnya gimana? Sehat dan luar biasa. Insya Allah. Udah mulai aktivitas dari rumah jam berapa Ibu? Biasanya saya dari rumah tuh sekitar 6:30 ya. 6:30 pagi. Ya, betul sekali. Udah starting buat aktivitas ke kantor dan sekarang ada di studio ya Bu. Oke. Udah siap ya untuk memberikan informasi kepada masyarakat? Ya, baik. Oke. Dan tema kita pada pagi hari ini pendengar yaitu penjaminan alat bantu kesehatan atau Alkes. Karena mungkin masih banyak ya Ibu informasi-informasi di tengah masyarakat mengenai penjaminan alat bantu kesehatan khususnya dari BPJS Kesehatan. Nah, yang dimaksud dengan alat bantu kesehatan ini seperti apa sih Bu Devi? Yang dimaksud alat bantu kesehatan di sini pastinya alat bantu ya Mas ya, yang digunakan untuk pemulihan terkait kesehatan sehingga aktivitas kita bisa berjalan dengan baik gitu untuk kegiatan aktivitas sehari-hari. Pastinya ini dengan sesuai indikasi medis seperti itu. Sesuai dengan indikasi medis dan pemeriksaan dari dokter ya yang memeriksanya. Baik. Dan ini ternyata memang di cover juga oleh BPJS Kesehatan. Iya, ada beberapa memang yang di cover, tapi ini sifatnya bantuan. Bantuan, jadi supaya peserta tidak berat gitu untuk membeli alat bantu kesehatan tersebut. Wow, gitu. Sampai segitunya gitu ya diperhatikan oleh BPJS Kesehatan. Dan memang ini memang sudah ada regulasi Bu yang mengatur tentang penjaminan Alkes tersebut. Itu udah pasti regulasinya. Kita ada peraturan Menteri Kesehatan. Yang terakhir itu adalah peraturan Menteri Kesehatan nomor 3 tahun 2023. Jadi sebenarnya sudah 3 kali terjadi perubahan terkait tarif nanti yang bisa dijaminkan oleh JKN. Yang terakhir di tahun 2003 tersebut. Itu Permenkes nomor 3 tahun 2023. Tahun 2023 itu artinya memang baru-baru ini saja. Baru banget di tahun lalu ya untuk tarifnya ya. Kalau tarif terkait penjaminannya itu sebenarnya sejak BPJS Kesehatan berdiri ya. Oh itu sudah ada dari tahun 2014 gitu. 2014 ini sudah ada cover mengenai alat kesehatan, alat bantu ya. Dan di tahun 2023 ini ada penyesuaian tarif begitu. Betul, apa saja Ibu penyesuaian tarif yang disesuaikan tarifnya? Oke, jadi gini, untuk alat bantu kesehatan yang memang dibantu oleh JKN atau Program Jaminan Kesehatan Nasional ini sebenarnya ada 7. Iya. Misalnya yang sering dipakai itu adalah kacamata. Iya, kacamata. Ya, kacamata sering kan ya, terutama anak-anak remaja gitu ya. Sekarang apalagi anak-anak suka pakai gadget gitu. Betul. Ya. Anak-anak aja sudah pakai kacamata gitu. Jadi memang kalau untuk kacamata itu dijaminkan oleh JKN, dibantu untuk pembelian alat kesehatan tersebut. Untuk kacamata, misalnya kalau Mas Andri punya kartu JKN hak rawatnya kelas 1 misalnya. Nanti ada bantuan untuk kacamata itu sekitar 330.000. Dan kalau Mas Andri kelas 2 misalnya itu bantuannya sekitar 220.000. Dan kelas 3 itu bantuannya sekitar 165.000. Berarti ini dari total keseluruhan ya Bu. Jadi misalnya gini ya, saya kelas 3. Ingin alat kesehatan kacamata. Totalnya 500.000. Nanti di covernya 165.000, sisanya kita bayar. Oh begitu. Betul, seperti itu. Jadi tapi memang kita kerjasama nih Mas Andri dengan beberapa optik nih.
Jadi harus kerjasama dulu dan kami memastikan bahwa optik tersebut menyediakan kacamata sesuai tarif yang dijaminkan oleh JKN. Oh baik. Jadi tapi kalau Mas Andri saya maunya lebih nih, mau yang seperti ini, silahkan aja gitu. Tinggal tapi bayar aja sisanya. Ya betul. Gitu. Tapi kalau yang sesuai tarif sebenarnya ada tersedia juga. Baik, gitu. Dan tentunya dengan hasil pemeriksaan dari dokter terkait ya. Betul. Bukan kita datang nih, saya mau kacamata pakai BPJS ke optik gitu, nggak bisa seperti itu ya Bu. Nggak bisa. Ada prosedurnya. Selain kacamata apa lagi Bu Devi? Selain kacamata bisa alat bantu dengar. Oh, alat bantu dengar juga. Alat bantu dengar itu bisa dapat bantuan dari JKN itu sejumlah Rp1.100.000. Entah itu untuk telinga kanan ataupun telinga kiri, itu totalnya Rp1.100.000. Dan Mas Andri untuk alat kesehatan itu ada maksimal penjaminan dari JKN jangka waktunya. Misalnya kalau untuk alat bantu dengar itu maksimal 5 tahun sekali. Oh baik. Kalau kacamata itu maksimal 2 tahun sekali. Jadi nggak bisa sekarep kita gitu Bu ya? Iya betul. Kalau alat bantu dengar misalnya tahun ini kita sudah mengajukan mendapatkan alat kesehatan bantu dengar, 5 tahun kemudian baru bisa kembali mengajukan begitu. Betul, seperti itu. Oke, baik. Jadi ada prosedurnya ya. Handetolan nggak bisa. Kayaknya kacamatanya kurang model deh. Nggak bisa gitu tiba-tiba berubah gitu kan. Nunggu 2 tahun dulu gitu ya. Ya meskipun mungkin yang namanya mata itu kan seiring berjalannya waktu, apalagi penggunaan gadget dan sebagainya bisa bertambah minus dan lain sebagainya. Tapi memang peraturannya 2 tahun ya Bu kalau kacamata. Dan untuk alat bantu dengar ini paling cepat 5 tahun sekali dan tentunya dengan indikasi medis. Lalu di sini Andri juga baca ada protesa gigi, ini seperti apa Bu? Nah protesa gigi ini maksudnya gigi palsu ya. Oh gigi palsu. Gigi palsu biasanya pastikan kalau giginya enggak berfungsi dengan baik, fungsi mengunyahnya akan terganggu. Sehingga memang perlu pakai gigi palsu nih. Nah kalau untuk gigi palsu, teman-teman JKN bisa mengaksesnya baik di FKTP, klinik ataupun puskesmas maupun di rumah sakit. Nah, ketika di klinik atau puskesmas, penjaminan dari JKN untuk seluruh gigi palsu misalnya nih, mau ganti gigi palsu, kalau orang tua kita kan suka gitu ya, ompong semuanya diganti gigi palsu. Tapi tetap pengen makan rendang. Nah, betul. Makanya perlu banget tuh gigi palsu. Oke, jadi kalau rahang atas sama rahang bawah itu bantuannya dari JKN itu Rp1.100.000. Oke. Tapi kalau misalnya hanya rahang bawah saja itu bantuannya sekitar Rp550.000. Itu kalau di rumah sakit. Tapi saya nggak mau jauh-jauh. Saya maunya di klinik atau puskesmas biar ngantrinya juga nggak terlalu banyak. Selisihnya hanya sekitar mungkin sekitar 100.000 ya. Kalau full rahang atas dan rahang bawah itu 1 juta. Kemudian kalau rahang bawah saja atau rahang atas saja itu 500.000. Oke, setengahnya dari yang full tadi ya Bu. Dan ini juga ada jangka waktunya ya. 2 tahun sekali. Betul, dan tentu dengan indikasi medis juga. Betul. Jadi nggak bisa tuh datang, aduh kayaknya besok ada yang selamatan banyak rendang gitu kan. Nggak bisa seperti itu ya Bu Dok. Atau misalnya saya maunya ke tukang gigi aja deh, jangan dokter gigi. Nah itu nggak bisa. Nggak bisa, tetap harus yang sudah bekerja sama dengan JKN atau BPJS Kesehatan. Baik, selain itu ada juga protesa alat gerak tangan dan kaki palsu. Ini nominalnya cukup lumayan ya Bu yang di cover. Betul. Ini seperti apa prosedurnya Bu? Jadi misalnya untuk tangan palsu atau kaki palsu itu bisa dibantu oleh dari JKN sekitar Rp2.750.000. Itu maksimal ya. Maksimal. Gitu, dan itu juga penjaminannya maksimal 5 tahun sekali. Sama dengan alat bantu dengar tadi ya. Betul. Baik, selain itu ada korset tulang belakang. Nah, ini ternyata juga mendapatkan bantuan ya dari BPJS Kesehatan. Korset tulang belakang itu kan untuk mungkin teman-teman yang ada HNP, LBP begitu ya Bu? Ya, saraf kejepit di punggung dan sebagainya. Itu kan biasanya ketika ke rumah sakit itu berobat ke rehab medis, kemudian di fisioterapi. Nah, untuk supaya hasilnya lebih maksimal, dokter kadang suka meresepkan itu yang namanya korset tulang belakang. Nah, dari JKN kita jaminkannya sekitar 385.000. Sama ini juga
Maksimal 2 tahun, 2 tahun sekali. Baik, gitu. Berarti nanti setelah mendapatkan resep dari dokter spesialis rehab medik Betul. ataupun dari fisioterapisnya, Iya. itu baru bisa diproses ya Bu Iya. untuk mendapatkan korset tersebut. Nah kalau korset ini kan adanya mungkin di alat kesehatan, toko alat kesehatan atau di rumah sakit. Di rumah sakit. Di rumah biasanya. sakit? Iya. Oke. Jadi kalau rumah sakit yang kerjasama sama kita, kemudian dia ada spesialis rehab medis, kita minta mereka menyiapkan korset tersebut, alat kesehatan tersebut. Oke. Jadi nggak usah jauh-jauh kemana-mana, cukup ke langsung ya Bu? langsung Dan di nggak rumah repot sakit. juga gitu, langsung dari rumah sakitnya. Ada kolar neck Ibu, ini juga mendapatkan cover ya dari BPJS Kesehatan, dan tongkat kruk. Nah ini tongkat kruk juga. Tongkat kruk juga. Jadi misalnya Oke. kalau kita terkena cedera ya, baik di tangan atau pun di kaki, kita kan butuh alat Bantu. kruk ya. Baik yang di tangan itu ada yang lewat ketiak, Iya. ada yang lewat lengan tuh. Nah, itu bisa dijaminkan oleh JKN, bantuannya itu sekitar 385.000. Baik. Dan kalau ini tuh yang tongkat kruk ini kita mungkin analoginya ada mungkin peserta JKN yang kecelakaan gitu, Ya, dan membutuhkan alat bantu kruk, ini juga bisa. Bisa. Oh, Bisa. Dari segala kondisi yang membutuhkan. Secara medis membutuhkan untuk menunjang aktivitasnya sehari-hari, itu bisa dijaminkan asalkan diresepkan oleh dokter. Diresepkan. Baik, karena dokter yang memeriksa dan indikasi medisnya juga dikeluarkan oleh dokter terkait begitu ya. Baik. Nah, kalau untuk alur mendapatkan penjaminan alkesnya itu sendiri Bu Devi seperti apa? Misalnya kacamata aja yang paling mudah ya. Kadang anak-anak bilang pasti mengeluhkan nih ke orang tuanya, mungkin di sekolah Iya, udah blur. udah nggak bisa, atau udah nggak gimana. kelihatan gitu. Kemudian dia periksalah ke dokter di FKTP nih, Iya. puskesmas ataupun klinik. Kata dokter ini kayaknya nih gangguan refraksi nih gitu Iya. kan. Maka nanti dari FKTP tersebut dibuat rujukanlah ke rumah sakit. Dari rumah sakit ketemu dengan dokter mata. Iya. Nanti dari dokter mata diperiksa, ternyata misalnya si anak itu butuh kacamata minus 0,5 gitu ya. Nah itu maka nanti akan diresepkan oleh dokter mata tersebut. Kemudian nanti dari resep tersebut pasien datang ke optik. Oke. Optiknya itu adalah optik yang bekerja sama dengan Yang sudah kami. bekerja sama dengan BPJS. Betul. Oke, dan itu nanti bisa diproses Ya. begitu ya Bu Devi. Baik, dan cukup mudah ya Bu. Asalkan mendapatkan resep dan juga memang sudah melalui pemeriksaan. Betul, Begitu. betul sekali. Kalau Andri lihat sih memang masyarakat saat ini banyaknya kacamata. Iya, anak-anak loh sekarang Iya, banyak anak-anak. banget. Luar biasa gadget ini. Gadget, jam tidur yang mungkin juga berkurang karena penggunaan gadget itu sendiri ya. Makanya Handetolan untuk menghindari hal-hal tersebut dan mendapatkan pelayanan kesehatan yang baik, yang belum daftar silakan didaftarkan ke BPJS Kesehatan begitu ya, Bu Devi. Dan Bu Devi ini untuk semua kelas ya, kelas 1 sampai kelas 3. Ya, betul. Semua kelas dapat privilege itu ya. Kalau untuk ininya Bu, apakah harus mandiri atau perusahaan? Tergantung. Jadi misalnya kalau bekerja sebagai pekerja pastinya akan dijaminkan oleh perusahaan. Oke. Kemudian kalau dia bukan pekerja, jadi dia harus mendaftarkan dirinya sendiri, dia bayar sendiri ya untuk pembayaran mandiri peserta dan untuk dia sendiri dan keluarganya seperti itu. Oke, tapi semuanya berhak mendapatkan pelayanan yang tadi, alat kesehatan. Betul, asalkan pastikan kartu JKN-nya aktif. Ternyata lupa bayar, kartu JKN nggak aktif, ya itu tidak bisa digunakan. Baik, jadi dipastikan aktif ya untuk kelas 1, kelas 2 maupun kelas 3 dan juga untuk pembayaran dari perusahaan maupun mandiri ini berhak mendapatkan pelayanan penjaminan alat bantu kesehatan gitu. Nah, kalau untuk di Kabupaten Tangerang sendiri Ibu, ini cukup banyak penyerapan dari alat bantu kesehatan dari masyarakat. Banyak. Ini banyak sekali dimanfaatkan oleh peserta JKN ya. Juga untuk peserta yang dijaminkan oleh pemerintah, Mas Andri, kan ada ya peserta yang dijamin untuk masyarakat yang tidak mampu, pemerintah hadir untuk rakyatnya, maka
mereka menjadi peserta JKN namun dibiayai oleh pemerintah daerah itu banyak. Dan Itu memang banyak sekali nih digunakan, manfaatnya cukup besar untuk peserta JKN. Baik, dan juga ini mungkin harus kita manfaatkan juga ya, Iya, karena ini sudah di cover oleh BPJS Kesehatan itu sendiri. Nah, kalau untuk dari alat kesehatan ini berarti bukan mengenai alat kesehatan yang ada di rumah sakit. Ini alat ini mau nggak di cover sama BPJS, jadi nggak bisa digunakan, bukan itu ya Bu ya? Bukan itu. Kalau itu kan yang ngerjain dokter ya, Iya. bukan peserta ya. Jadi yang lebih paham kan rumah sakitnya, Iya. bukan itu yang dimaksud. Bukan Alat itu. bantu kesehatan ini bukan itu yang dimaksud. Maksudnya tuh seperti yang kacamata, Ya. yang tadi alat bantu dengar, Ya, ya prostesa gigi. Nah ini mungkin orang tua Anda yang masih pengen makan daging gitu ya, Handa Tolan, ternyata ini sudah di cover oleh BPJS Kesehatan mengenai prostesa gigi dengan regulasi dan juga prosedur yang sudah ditentukan tentunya. Salah satunya seperti 2 tahun sekali ya Bu ya, Ya. dengan indikasi dari medis. Baik, dan Ibu mungkin ada tambahan yang ingin disampaikan untuk masyarakat mengenai Alkes ini. Apa saja yang diperlukan ataupun mungkin bagaimana cara kita bisa mendapatkan alat kesehatan ini yang di cover oleh BPJS, walaupun mungkin sebetulnya ada saja yang mungkin menurut dokter kayaknya nggak perlu mendapatkan kacamata, tapi si pasien, halo dok bikinin gitu, seperti apa nih Bu Devi? Ya, saya titipkan saja ya ke masyarakat, ke peserta JKN khususnya bahwa negara hadir loh untuk bantu teman-teman gitu loh. Manfaatkan sebaik-baiknya, kemudian jangan pinjamkan kartunya ke orang lain. Itu ada kasus seperti itu? Ada, kadang seperti itu. Kadang ada, tapi memang sekarang kita sudah lebih strict ya untuk penggunaan kartu. Jadi kami memastikan bahwa peserta yang berobat adalah memang orang yang memiliki kartu tersebut itu melalui fingerprint misalnya, atau face recognition. Jadi kita ada pengenalnya biar kita tahu ini benar nih, peserta ini tidak digunakan oleh orang lain. Jadi manfaatkan sebaik-baiknya, kemudian ikuti alur. Iya. Kalau Bapak Ibu mengikuti alur itu pasti nggak ada halangan sama sekali. Baik. Itu ada kasus yang meminjamkan kartu. Itu untuk kasus apa saja sih Bu biasanya? Paling sering sih kasus rawat inap ya. Paling rawat sering inap. ya, paling seringnya. Oke. Tapi memang ya kita sudah mulai rapikan dengan adanya fingerprint dan face recognition itu ya. Baik. Jadi insya Allah sudah mulai tidak terlalu banyak. Lagi pula saat ini kan Kabupaten Tangerang sudah UHC ya. Betul. Sudah Universal Health Coverage. Lebih dari 90% sekian gitu ya Bu ya. Betul. Jadi tidak ada alasan sebenarnya untuk menggunakan kartu orang lain gitu ya. Kalau memang nggak mampu ya udah sampaikan saja ke pemerintah, nanti pemerintah bisa menjamin. Agar bisa menjaminkan kesehatan masyarakat, dan ini luar biasa sekali. Salah satu yang terbaik juga secara nasional ya untuk Tangerang. Baik Ibu, kita akan kembali sesaat lagi. Jadi pendengar dimanapun Anda berada, tetap bersama kami di Tangerang Radio, spesial talk show bersama BPJS Kesehatan. Tangerang Radio 91 FM.